Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ba'da alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ibu-ibu mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, tadi ada pengurus DKM, ada pembina, ada ketua taklim Khairun Nisa, dan wabil khusus ketua taklim Al-Muhajirin yang sedang ketempatan koordinator kompak jilbabnya, jilbab baru udah lunas Bu ya. Ya langsung lunas, jangan dipakai kalau belum lunas. Ya, apa kabar ibu semuanya? Masya Allah luar biasa. Ibu, siapa yang duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu berapa lama duduk di sini? 2 jam. 4 jam. 2 jam. Bisa sholat sunnah 1000 rakaat? Enggak. Itulah kemurahan Allah untuk umat Muhammad sallallahu. Ya Bu ya. Tapi jangan dibalik. Kalau begitu ngaji aja terus, nggak usah sholat sunnah. Harus lurus ya, pemahaman kita lengkap. Jadi untuk mengangkat, mengapresiasi orang belajar. Karena tidak ada amal tanpa ilmu. Begitu Ibu ya. Sementara yang kita bawa nanti itu adalah amal. Rumah besar kita, mobil mewah kita, pangkat kita yang berderet. Begitu Ibu? Tidak. Begitu? Tidak. Oh bukan. Repot kalau nanti bawa rumah Bu, kira-kira kuburannya segede apa? Iya, ambulannya segede apa coba? Kalau orang yang mati itu bawa-bawa mobil, bawa-bawa rumah. Baik, itu saya bahagia tema yang disampaikan oleh Mas Pur, ya Mas Ulah, koordinator pertemuan taklim hari ini, Bu Ratni, mengenang bunda kita yang dimuliakan Allah tadi, dari pembina ya, dari ketua berdoa ya. Saya yakin dengan segala kebaikan kemurahan ya, saya mengenal baik beliau ya, sering bersama, sering bertemu ya dalam berbagai kesempatan, yang pasti bahwa kita menyaksikan dan merasakan kebaikan-kebaikan beliau. Kemudian kita mengenang itu adalah bagian daripada ihsanul amal, berbuat baiknya kita kepada saudara kita, mengenang kebaikan-kebaikan. Karena memang yang sudah wafat itu yang kita kenang kebaikannya, begitu Ibu. Ketika kita sebut-sebut kebaikannya, seakan-akan si yang wafat itu masih melakukan kebaikan itu. Demikian pula sebaliknya. Maka janganlah kita mengingat-ingat, apalagi menyebut-nyebut keburukan siapapun yang sudah wafat. Karena pasti ada kekurangannya, ya pasti. Nah makanya kita mengenang kebaikan, langkah-langkah, jejak-jejak jasa beliau. Amin. Ya. Ibu sekali bahagia. Saya tadi dengar ayatnya pas banget dengan tema kita ya. Masya Allah, ini pintar banget nih. Nanti lawan suaranya bagus ya. Nah, kita lihat surah berapa tadi Bu? Masih ingat nggak Bu? Ini ada hadiahnya, ada lagi nggak? Snacknya. Nih koordinator ada sisa snack. Masih ada cadangan snack kan? Masih ya? Nah, Ibu siap-siap Bu jawabnya ya. Biasanya mah kalau siang-siang gini, nah paling deket-deket tembok tuh ya, hati-hati ya. Karena ini baru mendekat kepada Allah. Nah, ada juga mendekat ke tembok gitu ya. Baik. Ya, tadi surah berapa? Ayat berapa? Isra. Ali Imran atau Al Imran?
Al-Imran. Masya Allah. Nah ini tandanya rajin ke tempat belajar, rajin ke majelis ilmu. Ali Imran ayat 185. Masya Allah. Kalau gitu kita pulang aja udah pintar-pintar semua. Ya, barakallah semuanya. Nih DKI berhasil nih, ya. Ketua pembina dari Khairun Nisa ini berhasil. Ya, jamaahnya pintar-pintar berarti nyimak dengar. Insya Allah diamalkan. Amin. Baik, kita lihat kembali ayat yang dibaca. Monggo mari membuka mushaf, itu ada aplikasinya. Bagus sekali melihat ayat itu adalah ibadah. Maka Ibu surah 3185. Mari kita buka sama-sama, kita tadabburi supaya seragam pemahaman kita. Yang punya aplikasi mohon tenang, tidak berbicara, tidak berbisik. Kita akan baca ayat ini sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Ya, tadi surah 385. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti menemui kematian. Ibu-ibu camat, apa kabar? Alhamdulillah masih sehat. Udah siap, Ibu? Siap. Pasti. Tua itu relatif, panjang umur itu relatif, itu rahasia Allah. Tetapi mati pasti dan semua akan binasa. Illa wajha rabbik. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan binasa kecuali Sang Pencipta. Ya, maka maut itu bisa datang tiba-tiba atau sudah ada postingan. Tiba-tiba. Ya, Ibu. Ada 3 rahasia tentang kematian. Yang pertama, kita tidak tahu cara mati kita. Ya, maka nggak usah takut-takutin diri. Jangan-jangan saya matinya nanti seperti itu. Nah, itu rahasia Allah. Yang kedua, kita tidak tahu seperti di mana kita mati. Ya, di mana kita mati. Maka nggak usah pesan kuburan. Ya, lebih baik itu uang kuburannya kita kasih kurang belajar. Kita kasih duafa makan. Ya, nah, sebenarnya begitu. Ya, yang ketiga kita tidak tahu kapan. Jadi cara di mana dan kapan. Kalau tahu di mana dia mati, boleh jadi nggak jadi mati. Ini anekdot saja Ibu ya. Kenapa? Kalau dikasih tahu kamu mantinya nanti di Margahayu, dia pindah ke Aren Jaya. Di Aren Jaya, kalau kamu mati Aren Jaya pindah lagi ke Bekasi Jaya. Nah itu ada anekdot. Ya, itu rahasia Allah. Ya, jadi yang ada bahwa mati pasti dan Ibu nomornya bukan nomor antrian urut, tapi antrian cabut. Terserah Allah. Nah ini harus yakin selalu. Efeknya apa nanti? Kita lihat sambungan ayat. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Ini ada yang lompat. Bahwa kalian nanti kelak akan diberi balasan. Loh kok nggak ngapa-ngapain ada balasan? Berarti harus ngapain Ibu? Harus ada persiapan. Ingat, mati itu adalah masa transisi dari alam dunia menuju alam akhirat. Makanya disebut alam barzakh. Barzakh itu pemisah antara kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Nah, kalau nunggu kira-kira bosan nggak Bu? Bosan nggak kalau nunggu? Kalau nunggu itu 5 menit jadi
15-25 menit. Ya. Tapi kalau chatting, saya rasa sih ibu di sini jarang chatting, ya Bu ya. Nggak salah lagi, ya, nggak salah lagi. Ya, nah ibu, ini ada hadis, ya, hadisnya boleh percaya, ya. Satu hari di dunia itu 50.000 tahun alam barzakh. Benar nggak? Terbalik ya. Satu hari alam barzakh 50.000 tahun di dunia. Nah, ini ada penjelasan hadis seperti itu. Nah, itu nggak soal buat kita. Yang penting bahwa tadi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Mati bawa bekal. Ibu punya kampung, Bu? Apa nggak ada kampungnya? Ya, kalau mau lebaran biasanya pada pulang. Ya. Bawa bekal nggak, Bu? Bawa banyak kata ibu ya. Berapa lama kita pergi di kampung itu begitulah bekal kita, benar nggak Bu? Nah ini nanti ke sono tuh ke akhirat itu balik lagi nggak? Enggak. Ketika nafas sudah sampai di sini selesailah batas peluang amal kita. Ya Bu ya, dicabut. Ini nggak tahu nih apa di antara kita di sini Israel sudah ada sepuh dukun kita ya. Kira-kira yang mana nih? Coba kita lihat ya. Ya. Gak ada yang diberitahu oleh Israel. Ya, jadi siapa yang akan pergi, yang meyakini akan pergi, nah itulah yang bersiap-siap. Ibu kalau nggak tahu kapan pulang kampungnya, siap-siapnya dari sekarang atau menjelang pulang kampung. Kalau nggak tahu kapan pulang kampung, ya suaminya cuma bilang begini, "Mah, kita pulang kampungnya nanti bulan Juli." Tanggalnya kapan? Enggak, pokoknya bulan Juli. Ibu siap-siapnya dari tanggal 1 Juli apa tanggal 30 Juli? 1 Juli. Boleh jadi tanggal 1 Juli karena kemungkinan tanggal 2 Juli. Kan suaminya bilang tanggal bulan Akhir Juli. Betul Ibu? Ya. Nah, itulah hikmah kenapa mati itu nggak dikasih tahu kapan, supaya kita siap-siap dari sejak kita sadar. Nah, berarti kalau nggak ingat matinya berarti lagi nggak sadar. Nah, baik. Apa yang kita siapkan sesuai dengan pemahaman kita. Ibu, hidup itu adalah pilihan. Sebagaimana perjalanan kita. Sejauh-jauh kita berjalan, itu belokannya cuma 2. Nah, kanan, kiri. Kalau ibu nggak mau belok kanan, lurus. Nah, nggak mau belok kiri, lurus. Ya, masuk jurang. Ya, ya. Nah, hidup adalah pilihan. Mau sungguh-sungguh atau mau santai, mau jadi orang sukses atau mau jadi orang yang gagal. Allah membuat apa? Kaidah sukses itu apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, ini oleh kita. Coba pulang ya, Bu. Apa Bu artinya tadi? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Apa? Ada dua kantong snack. Ya. Mangga, koordinator siapin tolong ya snacknya ya. Artinya apa Bu? Boleh nyontek, yang penting nyontek di HP-nya. Mangga. Boleh dengan suara jelas. Barang siapa? Masya Allah. Cerdik pandainya banyak, karena yang jawab banyak oleh-olehnya nggak jadi. Nah, Bapak Zulsial Minar, ini standar sukses. Sukses berpikir akhirat. Diulang ya Bu. Sukses berpikir akhirat. Siapa yang diselamatkan Allah dari neraka? Wa udkhilal jannah. Lihat bahasanya. Wa udkhilal jannah. Dan dimasukkan, bukan masuk ya, dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah, faqad faz, maka dia beruntung. Ya, jadi ukuran sukses itu sekarang kita sudah buat petanya. Saya sukses itu di mana ya? Di dunia kah apa di akhirat? Ya, kita pengen sukses di dunia apa di akhirat, Bu? Banyak Bu. Kita di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Nah, maka tadi ujungnya waqina. Karena konsep kita itu hasanatnya lebih banyak daripada jangan sampai masuk neraka. Ya, jadi sukses dunia untuk sukses. Jangan sampai sukses dunia berhenti dengan kematian. Nauzubillah. Allah
Allah telah menganugerahi kita keimanan ini adalah modal amal kita. Maka jangan sampai kita tidak menghargai keimanan kita dengan menyanyiakan diri kita sebagai seorang muslim. Ibu sekalian yang berbahagia, ibu masih di sini? Ya, ibu kalau mau pulang boleh. Ya, jadi berarti kita harus berbekal. Yang sudah wafat telah pergi dengan amal solehnya. Ya, Bu, ya. Tinggallah kita ini. Maka ada seorang ulama melihat seorang yang ditinggal oleh yang dicintainya, ibunya, anaknya, suaminya. Dia bertanya, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu bersedih dengan kepergian orang yang kau cintai? Sungguh dia telah pergi dengan amal solehnya. Tinggallah kita ini, apakah kita bisa wafat dalam keadaan syahid? Ya, saya ingat Bunda itu ngobrol sama Bu Rina, ya pernah sakit ya waktu COVID itu ya, kita jadi was-was juga kan. Bunda sehat ya, sehat gitu ya. Ya, masya Allah ya, banyak yang punya komorbid ini punya peluang. Terus jawab beliau gini, ya apalagi nih yang kita tunggu-tunggu selain syahid saja breathing, ya. Mudah-mudahan sakit beliau menjadi pembersih dosa-dosanya sehingga beliau tercatat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya dengan sakitnya. Ya. Nah, jadi Ibu, kita